Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan Delvi Ramadhani dan saya sendiri Widya Rami Maneza. Nah, di mata kuliah manajemen resiko kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi asuransi syariah. Sebelum itu, tentunya kita harus tahu apa itu asuransi syariah. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa pengertian dari asuransi syariah itu adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta asuransi yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tentunya asuransi syariah ini memiliki tujuan dan di sini bisa kita lihat tujuan dari asuransi syariah itu meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, misi ibadah, misi iktisodi dan misi keumatan. Dan di sini tentunya asuransi syariah yang menjadi tujuan utamanya bukanlah untuk mendapatkan laba besar seperti pada asuransi konvensional, dan adapun hukum asuransi syariah merupakan panduan boleh tidaknya praktik asuransi syariah di Indonesia. Nah, visi dan misi dari asuransi syariah ini yaitu misi akidah, misi ibadah, misi istiqsodi, dan misi keumatan. Selanjutnya ada perbedaan dari asuransi syariah dan konvensional. Nah, perbedaan utamanya itu terdapat pada konsep pengelolaannya. Untuk proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional atau non-syariah yaitu transfer risk. Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau dengan kata lain, peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Sedangkan sharing risk ini merupakan pengelolaan asuransi syariah yang dimana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong melalui investasi atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya lagi, kita bisa lihat di sini ada 6 perbedaan asuransi syariah. Yang pertama itu dilihat dari kontrak perjanjian atau akad. Pada akad ini, pada asuransi syariah, merupakan akad hibah atau jenis akad tabaru sebagai bentuk ta'awun atau tolong-menolong sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kontrak pada asuransi konvensional yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung. Nah, yang kedua, kepemilikan dana. Proteksi syariah merupakan menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif para peserta. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka peserta lain akan membantu melalui kumpulan dana tabaru itu tadi. Nah, ini adalah prinsip dari sharing of risk, dan sharing of risk ini tidak berlaku pada asuransi konvensional, di mana perusahaan asuransi yang mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran preminya per bulan. Dan selanjutnya itu ada surplus underwriting, merupakan selisih lebih atau positif dari pengelolaan risiko underwriting dana tabaru yang telah dikurangi oleh pembayaran setelah asuransi dan cadangan teknis yang dikalkulasi dalam satu periode tertentu. Dan proteksi syariah membagikan surplus underwriting kepada peserta ini sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan
Untuk produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting, atau dengan kata lain, keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi yang tidak ada pembagian kepada peserta asuransi. Nah, selanjutnya itu ada memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tentunya berbeda dengan konvensional, untuk memastikan prinsip syariah, maka perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah ini, yang fungsinya pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk proteksi syariah itu sendiri. Nah, kemudian ada itu perbedaannya tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Jadi dalam keuangan syariah, transaksi pada asuransi syariah ini tentunya harus terhindar dari unsur maisir atau untung-untungan, gharar yang berarti tidak kejelasan, riba dan riswah, yaitu suap. Dan yang terakhir ada perbedaannya itu halal. Nah, investasi berbentuk tabaru ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga portofolio investasi hanya akan melibatkan instrumen yang halal saja. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan persilakan kepada rekan saya, yaitu Delvi. Sekian, terima kasih.